Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adrianus Syedwa Permana dari kelas CD semester 3. Dan di sini saya akan menerangkan materi yaitu lipid. Dan saya dari kelompok 5, kelas CD. Ini anggota kelompok saya. Selanjutnya, kita memasuki definisi umum. Lipid adalah biomolekul yang tidak larut, namun larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, benzena, kloroform. Lipid berfungsi sebagai cadangan energi, penyusun membran sel, pelindung, serta prekursor hormon. Dengan contoh energinya adalah trigliserida menghasilkan 9 kalori per gramnya, lebih tinggi dari karbohidrat dan protein. Kita next saja. Berikut adalah struktur umum lipid, di mana komponen utama yaitu asam lemak dengan rantai hidrokarbon ditambah dengan gugus karboksil. Dan yang kedua gliserol yaitu alkohol dengan 3 karbon. Dengan struktur amfipatik pada fosfolipid atau kepala hidrofilik, ekor hidrofobik. Dengan contoh struktur yang pertama terdapat struktur asam stearat, oleat, dan linolenat. Yang kedua, struktur fosfolipid. Dan yang ketiga, struktur trigliserida. Ini adalah contoh dari struktur asam stearat, oleat, dan linolenat. Yang pertama yang ini, oh yang atas ini maaf. Dengan H3C yang di ujungnya terdapat O rangkap 2 dengan OH, yaitu asam stearat. Dan yang kedua, sama saja terdapat H3C-nya, tapi dibedakan oleh rangkap yang terdapat pada struktur tersebut. Ini asam stearat, oleat, dan linolenat. Kita lanjut saja ya. Ini pada jurnal dari Universitas Islam Jakarta. Berikut adalah struktur fosfolipid. Fosfolipid merupakan komponen utama pembentuk membran yang tersusun atas double layer dengan membran lipid tersebut bersifat amfipatik karena memiliki ujung yang bersifat hidrofobik dan ujung lainnya bersifat hidrofilik. Pada gliserofosfolipid dan beberapa sphingolipid, molekul bagian kepala yang polar berikatan dengan gugus hidrofobik melalui ikatan fosfodiester. Ini adalah contohnya struktur fosfolipid ya. Terdapat yang non-polar tails, yang juga ini adalah polar head. Selanjutnya, struktur trigliserida, di mana lipid paling sederhana yang terdiri atas asam lemak adalah triasi, trisikliserisol atau trigliserida, di mana triasikilgliserida terdiri atas 3 asam lemak yang tersambung dengan single gliserol. Nah, asam lemak pembentuk trigliserida dapat terdiri atas jenis yang sama atau campuran 2 atau lebih asam lemak. Gugus hidroksil polar pada gliserol dan gugus karboksil polar pada asam lemak akan membentuk ikatan ester, di mana trigliserida yang terbentuk adalah bersifat nonpolar, hidrofobik dan tidak larut dalam air. Ini adalah contohnya reaksi pembentukan trigliserida. Kita lanjut ya. Dan ini adalah klasifikasi lipid. Yang pertama terdapat lipid sederhana dengan ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Yang pertama, lemak bentuk ester asam lemak dengan gliserol merupakan bentuk cair dari lemak. Yang kedua, lilin bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Selanjutnya, lipid kompleks dengan ester yang terbentuk dalam asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak yang terdiri dari tiga, yaitu fosfolipid, glikolipid, dan lipid kompleks. Yang pertama, lipid yang mengandung residu asam fosfat, yaitu fosfolipid. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya. Misalnya, gliserofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan sphingofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa sphingosin. Yang B, glikolipid atau glikospingolipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Dan yang terakhir yaitu lipid kompleks, misalnya
sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Ketiga, yaitu lipid prekursor dan derivat. Dengan contoh lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid, lemak, keton bodies, dan lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon. Selanjutnya, langsung tak upload kok ini. Kolesterol 140, sing gula 88. Terima kasih, Bu. Ya. Oh, selanjutnya aku mau campur. Nah, yang berikutnya adalah uji lipid, yaitu yang pertama uji kelarutan lipid dengan fungsinya untuk mengetahui tingkat kelarutan lipid dalam berbagai jenis pelarut. Dengan mengidentifikasi sifat kepolarannya atau nonpolar dan mengoptimalkan
formula produk tertentu seperti makanan dan obat-obatan. Dengan berikut adalah uji tabel dari uji kelarutan lipid. Selanjutnya, uji pembentukan emulsi, di mana fungsinya untuk mengidentifikasi apakah emulsi atau campuran dua cairan yang tidak saling larut seperti minyak dan air berhasil terbentuk dengan adanya zat pengemulsi atau emulsifir. Berikutnya, berikutnya adalah uji kesamaan minyak. Maaf ini agak typo ya. PPT-nya mungkin teman-teman saya juga kurang fokus untuk mengerjakannya. Yang berikutnya adalah uji keasaman minyak. Keasaman bukan kesamaan. Dengan fungsinya untuk mengetahui tingkat kualitas minyak dengan mengukur kadar asam lemak bebas atau FFA yang terbentuk akibat proses degradasi seperti hidrolisis dan oksidasi. Ini adalah tabelnya dan ini contohnya. Yang dimana minyak kelapa curah atau dan juga minyak kelapa sawit memiliki sifat asam basa yang netral, kecuali minyak kelapa yang tengik atau yang sudah busuk dengan sifat asam basanya yaitu asam. Selanjutnya ada uji penyabunan minyak, di mana fungsinya untuk menentukan berat molekul rata-rata trigliserida minyak, mengetahui sifat dan karakteristiknya seperti mengetahui kandungan komponen asam lemaknya, dengan menguji kualitas minyak dan menentukan kesesuaiannya untuk industri tertentu, seperti pembuatan sabun ataupun bahan bakar. Berikut adalah contoh tabel dan juga contoh yang sudah diuji. Selanjutnya kita next saja pada uji kolesterol. Bukan kolesterol ya, ini maaf teman-teman saya tipu lagi. Fungsinya untuk menilai risiko penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, stroke, dan hipertensi dengan mengukur kadar berbagai jenis lemak dalam darah seperti LDL, yaitu kolesterol jahat, dan HDL adalah kolesterol yang baik. Dan trigliserida, pemeriksaan ini membantu mendiagnosis kondisi pasien, memantau efektivitas pengobatan, serta mengambil langkah pencegahan atau perbaikan gaya hidup. Dan ini adalah tabelnya. Oke, kita lanjut saja. Kita masuk kesimpulan, yaitu yang terakhir, di mana lipid adalah biomolekul hidrofobik yang berfungsi sebagai sumber energi, penyusun membran, dan prekursor hormon serta vitamin. Lipid tersusun dari asam lemak dan gliserol, terdiri atas lipid sederhana, kompleks, dan asam lemak dapat jenuh atau tak jenuh. Mempengaruhi sifat dan peran lipid. Dengan identifikasi lipid dilakukan melalui uji kelarutan, uji kobalt asetat dengan metode kuantitatif. Secara keseluruhannya, lipid sangat penting bagi struktur dan metabolisme pada sel. Dan sekian dari saya dan mewakili kelompok 5 dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah ketik, salah tipu, dan lain-lain. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.